Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. ...307 tenaga kesehatan di Papua positif COVID-19. Satgas minta nakes disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan saat bertugas. Seorang pasien positif COVID-19 di Merauke kabur dari rumah sakit. Penerbangan dibatasi, harga tomat di Pasar Wamanggu anjlok. ...307 tenaga kesehatan di Papua terpapar COVID-19. Dari 307 nakes tersebut, 240 diantaranya berada di kota Jayapura. Kekurangan nakes, 3 rumah sakit di kota Jayapura sempat berhenti beroperasi, yaitu Rumah Sakit Profita, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Dari 307 pasien positif COVID-19, seorang tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Yowari, Kabupaten Jayapura, meninggal pada pekan lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan terpaparnya tenaga kesehatan disebabkan tidak jujurnya pasien yang datang berobat ke rumah sakit dan puskesmas. Belum ada perubahan selain 307 yang kemarin kami sudah sampaikan. Yang belum sudah ada sembuh? tambahan. Oh, ini saya harus lihat datanya. Pokoknya 307. 307 ini termasuk satu yang meninggal. Ya, betul. Ya. Jadi kasus yang terbanyak didapatkan di Kota Jayapura. Data yang kita dapatkan kurang lebih sekitar 240 ada di Kota Jayapura. Yang lainnya tersebar. Sumule meminta seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di 45 rumah sakit rujukan COVID-19 di Papua agar menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Data per 6 Agustus, kasus COVID-19 di Papua berjumlah 3.096 kasus. Pasien dirawat sebanyak 1.542 orang dan dinyatakan sembuh 1.520 orang. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kabur. Pasien pria berumur 27 tahun yang dirawat sejak pekan lalu kabur setelah mengelabui petugas kesehatan di RSUD. Satgas bekerjasama dengan Polres Merauke masih mencari pasien COVID-19. Warga diminta waspada karena pasien tersebut tidak menunjukkan gejala. Jadi dia di rumah sakit, harusnya di karantina. Cuma petugas cari dia sudah pergi. Sehingga akhirnya dicari, hasil pelacakan dia ada di Yobar, ambulans ke sana tetapi orangnya tidak ada. Sehingga akhirnya kita berkoordinasi dengan teman-teman juga dari kepolisian untuk bantu mencari. Dia sudah 3 pasien, termasuk salah satu dari 3 yang positif kemarin itu gitu. Makanya yang perlu dicari. Itu riwayat perjalanan dari mana dia, Dok? Itu yang riwayat perjalanan dari Makassar. Oh, dari Makassar itu. Sementara itu, Satgas COVID-19 di Merauke meminta ribuan penumpang pesawat yang masuk ke Merauke sejak bulan lalu disiplin dalam karantina secara mandiri. Satgas menemukan penumpang yang masuk ke Merauke mengabaikan imbauan pemerintah untuk karantina mandiri. Saya berharap untuk seluruh pelaku perjalanan yang tiba di Merauke, ya, sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat, ini semua pelaku perjalanan yang tiba di Merauke wajib karantina mandiri selama 14 hari. Jadi ingin saya tekankan untuk seluruh pelaku perjalanan untuk wajib karantina mandiri selama 14 hari. Jika ada gejala segera melapor. Ya.
segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas atau rumah sakit. Ya, sebenarnya kami teman-teman semua data pelaku perjalanan ini bisa kami akses di HAK dan kami pantau. Ya, tetapi kalau kita hitung-hitung jumlah pelaku perjalanan sejak penerbangan ini dibuka sudah mungkin lebih dari 2000-an. Dan tentu ada kesulitan kami tersendiri untuk memantau satu persatu. Ya. Sehingga kami juga mengharapkan kepedulian partisipasi dari masyarakat atau pelaku perjalanan ini untuk melaporkan diri secara sukarela bila ada gejala. Mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke, Satgas COVID-19 terus perketat bandara dan pelabuhan. Penumpang yang masuk wajib menunjukkan surat bebas COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Nomor HP sama ya? Gubernur Papua mengizinkan seluruh daerah yang masuk dalam zona hijau bisa melakukan belajar tatap muka di sekolah. Ingat, masukkan dalam latih saya. Ada latih saya. Pekan depan, Pemda Kabupaten Kerom mulai menerapkan new normal dengan membuka sekolah yang ada di 5 distrik. Bupati Kerom Muhammad Markum mengatakan sekolah di 5 distrik dibuka karena berada di zona hijau atau wilayah bebas COVID-19. 28 kabupaten, 1 kota ini, kecuali kota Jayapura masih belum diperbolehkan ya. Di luar itu kami sudah diperbolehkan untuk sekolah bertatap muka, tapi di daerah zonasi yang hijau. Nah, ini terus-menerus berkoordinasi, dan karena proses belajar mengajar ini dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA ini memerlukan perlakuan yang sangat khusus, karena polanya anak-anak adalah bermain, juga harus kita hadapi dengan riang dan gembiranya, tapi tetap mengedepankan yaitu tadi protokol kesehatan, social physical-nya, serta memakai masker dan cuci tangan. Protokol kesehatan itu nanti kita awasi terus. Dari yang dianggap hijau ini gimana saja? Waris, ya, Senggi, Web, Kesenar, dan Towe Hitam di 5 distrik. Ya. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan menyusun persyaratan khusus belajar tatap muka di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. 5 distrik yang masuk dalam zona hijau diantaranya distrik Waris, Senggi, Web, Keisenar, dan Towe. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Gelar operasi patuh Matoa tahun 2020 selama 14 hari, Polres Mimika berhasil menilang 98 pengendara. Pengendara ditilang karena tidak menggunakan helm, membawa surat kelengkapan kendaraan, dan tidak menerapkan protokol kesehatan saat berkendara. Kendaraan yang terjaring selama operasi patuh mulai dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus itu sebanyak 93 kendaraan. Terdiri daripada 98 kendaraan, terdiri daripada 93 kendaraan roda 2 dan 5 kendaraan roda 6. Rata-rata seperti yang sudah kita ketahui sendiri bahwa masyarakat ini, Kabupaten Mimika masih kurang sadarnya menggunakan helm di dalam mengendarai kendaraan bermotor roda 2-nya untuk kepentingan keselamatannya mereka sendiri. Berbeda dengan Mimika, Polres Merauke mendapati 350 pengendara melanggar aturan lalu lintas. Ratusan pengendara ditilang petugas Satlantas Merauke yang menggelar razia selama 14 hari di sejumlah ruas jalan utama di Merauke. 350 pelanggar dengan perincian pelanggar yang kami dapat dalam hal ini roda 2 sebanyak 205, sedangkan yang roda 4 atau roda 6 seluruhnya 145. Selama operasi patuh kami
berfokus kepada pengendara yang roda 2 yang tidak menggunakan helm yang kami sudah tegur berulang kali. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa pengendara roda 2 yang berpotensi celaka di mana perboncengan melebihi dari 1 tidak sesuai dengan aturan dan ugal-ugalan atau balap-balap liar. Selama operasi Patuh Matoa 2020, polisi juga menghimbau pada seluruh pengendara menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke, Papua.